Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mariska Nurjana, mahasiswi PG Paulus kelas 1 Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tahapan dan karakteristik perkembangan anak usia 0 sampai dengan 3 tahun serta cara mensimulasinya. Dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia 0 sampai dengan 3 tahun yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Ana Sugaringsih MPD dan Ibu Mahini Rantina MPD. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video berikut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yuk, mari kita lihat videonya berikut. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Menurut tokoh pendidikan anak usia dini yaitu Jen Piaget mengatakan bahwa setiap orang tentunya akan mengalami masa perkembangan yang cenderung runtut dan tidak dapat dielakkan, selalu tetap, tidak melompat atau mundur. Perkembangan berlangsung selama kurun rentang hidup individu tersebut memiliki beberapa tahap tugas perkembangan individu yang bila mana salah satu tahapnya tidak dilewati secara sempurna, maka akan berdampak pada aspek tugas perkembangan selanjutnya. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta adanya perorganisasian struktur berpikir. Berikut perkembangan kognitif anak sesuai dengan tahapan usia. Usia 0 sampai dengan 1 tahun, anak sudah bisa memasukkan benda ke mulut, mengenal wajah dan suara orang tua terdekat, serta memperhatikan benda yang ada di sekelilingnya. Usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak mulai mengamati benda-benda yang kemudian dipegangnya, membedakan ukuran benda, serta menunjukkan beberapa reaksi saat namanya dipanggil. Usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak mampu menyebut beberapa nama benda, memahami konsep angka dan hitungan sederhana, serta mengenal beberapa warna primer. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Menurut Vygotsky menjelaskan ada 3 tahap perkembangan bicara pada anak yang berhubungan erat dengan perkembangan berpikir anak, yaitu yang pertama ada tahap eksternal, yaitu terjadi ketika anak berbicara secara eksternal, di mana sumber berpikir berasal dari luar diri anak yang memberikan pengarahan, informasi, dan melakukan suatu tanggung jawab dengan anak. Yang kedua yaitu tahap egosentris, yaitu di mana anak berbicara sesuai dengan jalan pikirnya dan dari pola bicara orang dewasa. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu tahap internal, yaitu di mana dalam proses berpikir anak telah memiliki suatu penghayatan, kemampuan berbicara sepenuhnya. Berikut perkembangan bahasa anak sesuai dengan tahapan usia. Usia 0 sampai dengan 1 tahun, anak sudah bisa melakukan respon terhadap suara, misalnya dengan menoleh atau menuju asal suara, mengerti saat namanya dipanggil, melihat ke arah yang kita tunjuk, bisa menunjuk kepada suatu benda yang diinginkan, bisa melambaikan tangan sesuai dengan instruksi, bisa bertepuk tangan, sudah bisa babbling. Contohnya, ma, pa, dan da. Sudah bisa mengucapkan minimal 1 kata. Pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak sudah bisa mengikuti instruksi sederhana, sudah paham dengan anggota tubuh, sudah bisa menarik perhatian orang dengan cara menunjuk sesuatu, sudah bisa menjelaskan atau mendeskripsikan gambar, meniru tingkah laku orang sekitar, serta pertambahan kosakata yang semakin meningkat tiap minggunya. Di usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak sudah bisa menunjuk gambar pada buku, sudah bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat, sudah bisa cara pengucapan sudah semakin jelas dan mudah dimengerti, dan kosakata yang dimiliki minimal 100 kata-kata. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan dalam berperilaku sesuai petunjuk sosial dan terbentuk menjadi individu yang mampu demi bermasyarakat. Berikut perkembangan sosial emosional anak sesuai dengan tahapan usia. Pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, anak menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanannya, merespon dengan gerakan tangan dan kaki, mengeluarkan tangan atau menolak untuk digendong. Pada usia 1 sampai dengan 2
menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenal. Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain, menunjukkan sikap berbagai dan bekerja sama, serta mulai mengekspresikan berbagai reaksi seperti emosi, senang, sedih, dan takut. Perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Harlock mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otak yang terkoordinasi. Jadi, perkembangan motorik merupakan kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Berikut perkembangan fisik motorik anak sesuai dengan tahapan usia. Pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, keterampilan motorik anak antara lain mulai berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Keterampilan menggunakan panca indera yaitu anak mampu melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulut. Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak sangat aktif untuk mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. Anak belajar berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. Serta, anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan, karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. Yang kelima yaitu perkembangan nilai agama dan moral. Berikut perkembangan nilai agama dan moral anak sesuai dengan tahapan usia. Pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, bayi mampu mendengar berbagai doa dan lagu-lagu agama yang diputar oleh orang tuanya, melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan, mengenal doa-doa singkat yang dibacakan orang tuanya. Pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak mampu bercerita yang bernuansa keimanan kepada anak, mengajak anak untuk mengikuti atau meniru bacaan doa, mengajarkan anak untuk tidak menyakiti hewan. Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak mulai meniru gerakan berdoa atau sembahyang sesuai dengan agamanya yang dianut. Anak mulai hafal doa-doa. Yang terakhir yaitu perkembangan seni. Fabiola Priscilla Setiawan menyatakan bahwa pendidikan seni berperan penting untuk merangsang perkembangan belahan otak bagian kanan anak. Pelajaran seni terbukti dapat meningkatkan kepandaian berekspresi anak, pemahaman sisi-sisi kemanusiaan, kepekaan, dan konsentrasi yang tinggi, serta kreativitas yang menunjang. Berikut perkembangan seni anak sesuai dengan tahapan usia. Pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, mampu mendengarkan atau memperhatikan musik atau suara dari pembicaraan orang yang ada di sekitarnya, melihat objek yang ada di atasnya, serta melakukan tepuk sederhana dengan irama tertentu. Pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak mulai tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi, merespon bunyi atau suara dengan gerakan tubuh, dan mengetahui suara binatang. Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak mulai mampu mencoret-coret dan bernyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar. Cara menstimulasi untuk anak usia 0 sampai dengan 3 tahun sebagai berikut. Pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, stimulasi yang merangsang motorik kasarnya antara lain yang pertama, memberikan cermin atau gambar besar di hadapan bayi, lalu panggil namanya sehingga ia bisa mengangkat kepalanya berkali-kali. Yang kedua, bunyikan mainan di atas kepalanya, lalu pindahkan ke bagian lain sehingga anak akan memiringkan badan dan berguling. Yang ketiga, ajak si bayi yang sudah berlatih berjalan menelusuri rumput di pagi hari. Dan yang terakhir adalah letakkan mainan beberapa meter di depannya, lalu berikan semangat padanya untuk mengambil mainan itu. Stimulasi untuk merangsang motorik halus yaitu yang pertama, berikan mainan lembut seperti teether yang bisa digenggam sambil digigit olehnya. Yang kedua,
berikan sendok untuk melatihnya makan dengan sendok itu. Dan yang terakhir, berikan mainan susun warna-warni dan ajak si bayi memasukkan benda tersebut untuk melatih koordinasi mata dan tangannya. Pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, stimulasi untuk merangsang motorik kasar yaitu yang pertama, berikan bola kecil berbahan bol untuk membantunya berlatih menangkap. Yang kedua, ajak si kecil berlari-lari sambil mengejarnya. Yang ketiga, ajari ia berdiri di kursi yang pendek tanpa berpegangan. Dan yang terakhir yaitu merangkak di tangga yang tidak terlalu tinggi. Stimulasi untuk merangsang motorik halus. Yang pertama, berikan pisang kecil dan suruh si kecil untuk mengupasnya sendiri. Yang kedua, membuka 2-3 halaman buku cerita atau majalah anak-anak. Dan yang terakhir, memencet mainan telepon-teleponan. Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, stimulasi untuk merangsang motorik kasarnya antara lain yang pertama, belajar menyeimbangkan badan dengan menggunakan satu kaki. Yang kedua, berjalan mundur dan sambil berdinjit. Yang ketiga, memanjat tempat tidur atau kursi yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, melompat-lompat di trampolin. Dan yang terakhir, belajar menaiki sepeda roda 3. Stimulasi untuk merangsang motorik halusnya antara lain yang pertama, belajar menggunting kertas warna dengan menggunakan gunting plastik. Yang kedua, mencoret-coret kertas dengan pensil warna. Yang ketiga, belajar menulis angka sederhana seperti 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir yaitu belajar mengancingkan baju atau membuka pakaian sendiri dan berbagai kegiatan Montessori di rumah.